teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 offering G11 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Aura Zahwa, Hanifah Naf'an, Tia Rizky, dan Zafira Ayu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang teori belajar kontemporer. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya teori belajar kontemporer itu? Teori belajar kontemporer adalah teori belajar yang bersumber dari teori belajar konstruktivisme. Yang dimana konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menjelaskan bahwa pengetahuan kita adalah pengetahuan yang berasal dari konstruksi atau bentukan kita sendiri. Selanjutnya, teori belajar kontemporer menjelaskan tentang bagaimana seseorang siswa dapat membangun pengetahuan yang ada di benaknya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teori ini menjadikan seorang guru hanya bersifat sebagai fasilitator saja, sedangkan siswanya dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola informasi yang telah diperoleh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis teori belajar kontemporer. Yang pertama ada operant conditioning dari B.F. Skinner. Skinner mengungkap bahwa tingkah laku seseorang bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, namun suatu tindakan yang disengaja atau disebut dengan operan. Skinner juga beranggapan bahwa ada dua faktor penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu reward, yang kedua adalah reinforcement. Skinner juga membagi dua jenis respon dalam proses belajar. Yang pertama responden. Responden adalah respon yang terjadi karena stimulus khusus. Yang kedua operan. Operan adalah respon yang terjadi karena situasi random. Selain itu, Skinner juga melakukan eksperimen dengan menggunakan objek berupa tikus dan juga merpati. Dari eksperimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur terpenting dalam proses pembelajaran adalah penguatan atau reinforcement. Pada jenis yang kedua ada conditioning of learning dari Robert Gardner. Menurut Gardner, belajar adalah perubahan yang terjadi pada kemampuan manusia karena belajar secara terus-menerus. Pembelajaran menurut Gardner diharapkan mampu menimbulkan peristiwa belajar dan juga proses kognitif. Pada conditioning of learning ini membantu untuk memahami proses belajar peserta didik, mengerti kondisi serta faktor yang dapat menghambat dan juga mendorong proses pembelajaran pada peserta didik sehingga dapat bertindak secara tepat. Selanjutnya, pada jenis yang ketiga ada cognitive development dari Piaget. Menurut Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif yang mana seseorang melakukan proses belajar yang sesuai dengan pola dan tahap perkembangan pada umumnya. 4 tahap tersebut yaitu yang pertama sensori motorik yang terjadi pada usia 0 sampai dengan 2 tahun, yang kedua ada praoperasi yang terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun, yang ketiga ada operasi konkret yang terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun, dan yang keempat ada operasi formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada jenis ini, Piaget berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi atau memaknai pengetahuannya sendiri. Pada jenis yang keempat ada information processing dari Donald A. Norman. Teori pemrosesan informasi memandang bahwa aspek lingkungan menjadi peran penting dalam proses belajar. Melalui informasi tersebut, seseorang akan memiliki kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah dan berpikir produktif, bahkan memiliki kemampuan intelektual umum. Pada jenis yang kelima ada social learning dari Albert Bandura. Teori belajar sosial ini adalah teori yang muncul akibat adanya teori behavioristik. Teori belajar sosial ini juga sering disebut sebagai teori pembelajaran observasional, atau bisa dikatakan sebagai pembelajaran imitasi atau modeling. Selanjutnya, pada jenis keenam ada attribution dari Weiner. Teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh untuk motivasi akademik. Oke, sekarang kita menuju pembahasan selanjutnya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pembelajaran dan juga implikasi dalam teori kontemporer. Yang pertama, ada metode multiple intelligence. Multiple intelligence ialah teori kecerdasan yang membedakan kecerdasan menjadi lebih spesifik. Ada 9 kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan ruang visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Pada multiple intelligence ini, memiliki implikasi yang pertama, peran pendidik mengambil bagian besar dalam membantu perkembangan intelijen peserta didik. Yang kedua, materi akan lebih mudah dipahami jika materi sesuai dengan intelijen yang dimiliki peserta didik. Metode yang kedua ada pilar-pilar belajar. Peningkatan kualitas mutu pendidikan sangat diperlukan bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, PBB melalui lembaga UNESCO membentuk 4 pilar belajar. 4 pilar belajar tersebut adalah, yang pertama ada learning to know. Pada pilar ini, peserta didik dituntut untuk belajar memahami apa yang ada di lingkungan sekitarnya, yang merupakan proses dari belajar itu sendiri. Selanjutnya ada learning to do. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan suatu permasalahan melalui tindakan nyata dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkannya. Yang ketiga ada learning to be. Pada tahap ini, menjelaskan mengenai pentingnya mendidik dan juga melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat mewujudkan impian serta cita-citanya. Yang keempat ada learning to live together. Pada tahap terakhir ini, peserta didik perlu menanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus mampu membiasakan diri untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka satu sama lain, serta dapat saling memberi dan menerima. Pada metode yang ketiga ada connectivism learning. Konektivisme merupakan pembauran dari prinsip-prinsip yang dieksplorasi oleh Chaos, jaringan, dan kompleksitas, serta teori-teori organisasi mandiri. Implikasi dari connectivism learning adalah inovasi serta dorongan peserta didik untuk mampu bersosialisasi, serta bekerja sama menjadi tantangan tersendiri. Pada metode keempat ada distance learning. Distance learning adalah bentuk perkembangan studi yang ditandai dengan evolusi pendekatan pengajaran baru, termasuk penyesuaian bahan ajar yang didukung oleh media penyampaian yang berbeda. Adapun 3 tahap evolusi tersebut, yang pertama, pembelajaran korespondensi, yang mana alat komunikasi utamanya adalah bahan cetak seperti buku. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, dimulai pada awal tahun 1970-an sebagai generasi kedua. Yang ketiga, di awal tahun 1980-an, memanfaatkan teknologi satelit dan munculnya jaringan komunikasi yang memfasilitasi pengiriman analog dan digital ke perangkat kerja komputer yang memunculkan interaksi melalui video konferensi 2 arah. Pada metode yang kelima ada transformative learning. Transformative learning adalah proses perubahan bentuk dari informasi yang dipelajari menjadi bentuk kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Pada proses transformasi ini dilakukan siswa dengan cara mengolah informasi yang diterima dengan menggunakan fungsi mental psikologisnya. Dapat dikatakan bahwa transformasi dalam belajar adalah terjadinya proses penyerapan yang dilakukan siswa pada waktu belajar. Adapun implikasi dari transformative learning adalah seorang peserta didik harus mampu untuk berdialog serta berdiskusi, serta kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan perspektif baru. Pada metode yang keenam ada disruptive learning. Disruptive learning merupakan pengefektifan perubahan terutama dalam hal merubah mindset pembelajaran. Dalam melakukan proses disruptive learning pada era industri, terdapat beberapa hal yang terjadi, di antaranya yang pertama kesiapan seorang guru dalam mengakses dan penguasaan teknologi. Pada zaman saat ini, tidak semua guru mempunyai akses teknologi dengan mudah.
Masih rendah media literasi di kalangan guru, terutama guru-guru yang sudah senior atau tua, serta kemampuan guru untuk mendesain metode pembelajaran sangat terbatas. Selanjutnya adalah tantangan. Pada hal ini, pada proses disruptive learning di era industri ini mengalami banyak sekali hambatan. Yang pertama, jumlah siswa yang masih terlalu banyak menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan proses pembelajaran. Selanjutnya, akses terhadap teknologi yang belum merata, serta minimnya pengetahuan orang tua tentang teknologi sehingga akan sulit bagi siswa, terutama yang masih di sekolah dasar untuk mendapatkan materi. Selanjutnya ada ketersediaan sarana. Di era sekarang ini, proses pembelajaran terbiasa menggunakan metode dan desain yang tradisional, sehingga siswa cenderung bosan. Fasilitas teknologi jarang juga ditemukan di sebagian besar sekolah. Dan juga akses teknologi yang sulit didapatkan di daerah pedesaan. Disruptive learning ini mempunyai implikasi pendidik harus mampu menciptakan metode yang tidak membosankan untuk peserta didik, agar nantinya peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Oke teman-teman, sekian dulu materi yang bisa kami presentasikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.